Halo guys, selamat datang di vlog kali ini. Bersama saya Panjaresena. Jadi kali ini kita akan menjelajahi sejarah dan makna yang tersembunyi di balik monumen Pancasila Sakti. Jadi jangan lewatkan petualangannya ya. Yuk kita mulai. Jadi kita sudah sampai di halaman depan monumen ini, terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dan di ujung sana terdapat Museum Pengkhianatan PKI. Yang pertama adalah bangunan bernama Rumah Penyiksaan. Bagian beranda depan rumah digunakan sebagai ruang penggambaran penyiksaan para petinggi TNI Angkatan Darat dengan patung-patung berukuran sebenarnya. Bangunan rumah tua yang digunakan sebagai pos komando pasukan pembunuh para petinggi TNI Angkatan Darat. Rumah ini beserta perabotannya masih dilestarikan mendekati kondisinya ketika peristiwa G30 SPKI. Bangunan rumah tua berdinding anyaman bambu. Bangunan rumah tua ini beserta perabotannya dilestarikan kondisinya menyerupai kondisi ketika digunakan sebagai dapur umum para peristiwa G30 SPKI. Yang kedua adalah Lubang Buaya. Lubang Buaya adalah sebuah tempat di Jakarta, Indonesia yang terkenal karena peristiwa tragis yang terjadi pada 1 Oktober 1965. Tempat ini menjadi pusat perhatian ketika 6 jenderal Angkatan Darat Indonesia diculik dan akhirnya dieksekusi oleh sekelompok anggota militer yang tidak puas dengan pemerintah pada saat itu. Yang ketiga adalah dapur umum. Dapur umum ini digunakan untuk mempersiapkan logistik untuk pasukan pemberontakan G30 SPKI, serta bangunan rumah yang menjadi lokasi penyiksaan dan penyekapan pahlawan revolusi. Dapur umum dulunya dimiliki salah satu seorang warga bernama Ibu Amroh. Selepas ditinggal Ibu Amroh, rumah tersebut dijadikan lokasi penyediaan konsumsi bagi pasukan G30 SPKI. Letaknya tidak jauh dari serambi penyiksaan dan pos komando. Saksi bisu peristiwa yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat itu. Yang keempat adalah kendaraan Jokcil 500. Kendaraan jenis truk ini digunakan untuk menculik Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan di kediamannya di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru menuju Lubang Buaya. Truk asal pabrikan Amerika Serikat ini sebenarnya kendaraan jemputan PN Artayasa, namun dirampas oleh segerombolan di G30 SPKI ketika melintas di Jalan Iskandar Yasya. Oman sebagai sopir truk mengaku ditodongkan senjata ketika melewati orang-orang yang berpakaian loreng. Mobil berplat nomor B2982L ini merupakan produksi tahun 1961. Sekilas kendaraan tersebut masih terlihat mulus, semua perangkat dan aksesoris pendukung masih terpasang. Tubuhnya didominasi oleh warna biru, kemudian di bagian belakang terpasang atap kain untuk melindungi penumpang di dalamnya dari terpaan angin, sinar matahari, dan air hujan. Oke guys, sekarang kita lanjut ke Museum Pengkhianatan PKI. Yuk kita mulai. Menangkap kewajiban dari terminal di sana. Nah, dia ditangkap di atas jembatan, kemudian dia dituduh. Setelah dituduh, baru dituduh kami di mata dan jadi dia. Nah, ini dia Tangerang, dia di Kamau Tangerang. Nah, mereka juga merampas harta benda masyarakat, kemudian membunuh salah seorang tokoh nasional yaitu Bung Iskandar Dinata. Nah, mereka disebut pasukan karena mereka
kemudian mereka merapat senjata dari TNI. Pembukaan sebanyak 15.000 buruh atas provokasi dari saat itu. Nah, kalau musuh itu dibilang CPSOP. Nah, kalau DNA ini dari Cina, ya. Jadi mereka beda-beda ini, beda-beda komunis. Nah, ini daerah Blora. Nah, 24 orang anggota polisinya tertangkap, kemudian dimasukkan ke sebuah gudang pada tanggal 18. Nah, kemudian tanggal 20 mereka dibawa ke suatu tempat yang terbuka. Nah, kemudian dinyatakan 7 orang akan dihukum mati. Hukumannya lehernya dijepit pakai 2 batang bambu. Nah, kemudian setelah meninggal baru dibuang ke WC. Ya. Nah, jadi waktu pelaksanaan juga mereka teriak-teriak dan bersorak-sorak. Ya. Nah, ini cara Sari sebenarnya ini karena sampai 2 gudang itulah yang digunakan oleh PKI sebagai tempat tawanan. Ya. Nah, jadi mereka di situ yang itu PKI kalau keluar dari situ masih hidup, tapi kalau tidak itu PKI. Nah, ini adalah ideologi bukan ideologi ini tidak menurut. Ada ngerokok ya? Pengkhianatan. Wow. What is it? Ini kameramen Trump. Ya, data. Kita baca. Tidak. Asli. Indra harus menghadap presiden malam ini. Nah, dia mengatakan saya berganti pakaian. Tapi saat dia berganti pakaian, dia sudah curiga karena pasukan itu masuk ke kamar pribadi. Istrinya sampai marah-marah. Pasukan dari mana ini? Seenaknya masuk ke kamar pribadi. Nah, mereka tidak menghiraukan ini karena sasaran sudah di depan mata. Nah, kemudian setelah dia berganti pakaian, dia berpesan ke istrinya, nanti kamu telepon dulu pesan jenderal pakaian. Nah, kemudian istrinya mengangkat telepon itu ternyata sudah diputus oleh pasukan Pasopati. Jadi udah nggak bisa dihubungi. Nah, Mayor Jenderal Suparman baru langsung dibawa ke daerah Lubang Buaya. Ya, jadi dia masih keadaan hidup, dia dibawa ke daerah Lubang Buaya.
Nah, yang paling pojok diriaman dari DI Panjaitan Bundaran Hasanuddin, ya. Waktu pasukan juga datang di sini, mereka juga sudah menembak segala arah. Bahkan ponakannya masih kuliah di Universitas Indonesia pada saat itu, sudah tertembak ya. Dia sudah berteriak supaya di Panjaitan bersembunyi. Nah, tetapi di Panjaitan pada saat itu dia naik ke lantai 2 nyari senjatanya. Nah, itu dari senjata yang ada tadi di sana yang dikurung ya. Nah, memang senjata itu ketemu, tapi saat digunakan macet, tidak bisa digunakan. Oke guys, kita akan lanjut untuk melihat koleksi-koleksi yang ada di Museum Pengkhianatan PKI. Yuk kita lihat. Sebelum dia divisum di rumah sakit Gatot Subroto, pakaian ini dilepas. Inilah yang dari koleksi di monumen Pancasila Sakti. Nah, ini adalah hasil visumnya. Ini kondisinya waktu diangkat dari kubur itu. Nah, ini adalah Royal Simo Kargo. Nah, ini baju dinasnya. Nah, ini adalah Brigadir Jenderal DI Panjaitan, ya. Nah, jadi waktu dia diangkat dari kubur ini, Ini pajak. Nah, inilah kondisinya waktu diangkat dari kubur karena ini paling bawah. Ya, posisinya paling bawah, jadi sudah besar. Pegang. Ini kayak buat golf. Oh, hobi main golf ya. Buka lagi ya. Assalamualaikum. Belakang itu masih banyak yang kosong. Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului